when he's talking to you. Halo kalian semua para hadirin para hadirat. Sang usap piring, be aku kolot. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Lah, jika kalian sakit, mana mungkin bisa klik video ini serta tombol like, share, dan subscribe. Hehehe. My dad took away my friend Mr. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Captive. Film ini akan menceritakan di mana seorang gadis yang kabur dari ayahnya dan pria yang agak tua kayak om-om lah. Penampilannya sih begitu. Nah, jadi kenapa dia bisa kabur dari rumah? Dia ada masalahkah atau takutkah? Tentunya pasti ada sebab, entah mereka ada maksud jahat kepada perempuan itu atau gimana. Apa kalian penasaran dengan ceritanya? Oke, langsung saja. Langsung gimana, Bang? Langsung ke ceritanya lah. Check it out. Daddy, when he's talking to you. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Lily dengan ditemani pacarnya si hitam pahang yang bernama Neil di sebuah hutan. Lily sedang ada di posisi melarikan diri dari ayahnya yang keras dan berani gelepak-gelepuk terhadapnya. Karena Neil si hitam pahang pacarnya, dia pun menemani si Lily untuk kabur. Entah kemana tujuannya, saya pun kurang tahu. Luntang lantung. No. Ketika sore harinya, Neil pergi untuk mengambil air. Karena air yang mereka bawa sudah habis. Neil meminta Lily untuk menunggu di hutan itu dan mendirikan tenda sendirian. Lalu dia pun pergi. Setelah hari mulai gelap, Lily yang sudah mendirikan tenda, dia khawatir dengan Neil yang masih belum kembali ke tempat itu. Setelah masuk, dia kaget. HP Lily tinggal seorang softcase-nya saja. Entah kenapa Neil tidak kembali dan membawa HP-nya si Lily. Entah apa sih tujuannya si hitam ini. Lily merasa takut karena dia kepikiran Neil dan ayahnya itu sendirian. Sampai dia pun akhirnya ketiduran. Setelah itu kita diperlihatkan si Lily sedang dimarahi oleh ayahnya yang goreng adat. Dan ternyata itu hanyalah mimpi saja. Setelah dia terbangun dari mimpinya, dia pun ketakutan dan melanjutkan tidurnya. Pagi pun telah tiba. Lily pun melanjutkan perjalanan seorang diri. Setelah jalan cukup jauh, dia mendengar suara binatang yang mungkin menakutkan. Dia pun lari sekencang-kencangnya hingga dia menemukan rumah di hutan itu. Lalu dia pun menggedor-gedor pintu rumah itu dengan rasa takut. Setelah menunggu lama, akhirnya ada yang membuka pintunya. Ialah seorang pria yang bernama Evan. Evan terlihat aneh. Tanpa basa-basi, Evan menyuruh Lily mempersilahkan masuk dan memberinya segelas air. Dan dia pun menyuruh Lily untuk mandi. Lily pun agak bingung, kenapa orang ini? Seketika Lily pun merasa ingin pergi dari situ. Tapi Evan menahannya, malah menyuruh untuk masuk ke dalam rumah secara paksa. Lalu Lily pun terpaksa masuk lagi ke dalam rumah. God damn it. Come on. Setelah masuk, Evan memaksa Lily untuk masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Lalu dia menguncinya. Setelah di dalam ruangan, Lily melihat foto-foto serta koran-koran tentang berita orang hilang. Hingga Lily pun berprasangka bahwa Evan adalah seorang penjahat yang akan melukai dirinya. Hingga membuat Lily berusaha untuk kabur dari rumah itu. Sorry, I left you there. Ketika Evan datang dengan membawa makanan untuk Lily, Lily meminta dia agar melepaskannya. Mendengar hal itu, Evan langsung menjawab, dia tidak akan pernah melepaskannya, dan dia pun berjanji untuk tidak akan kasar kepadanya. Just leave me alone. Setelah beberapa hari, Lily bingung dengan sikap Evan yang amat baik kepadanya. Dipikir dia akan menyiksa Lily seperti ayah kandungnya dulu. Di sini Lily diperlakukan dengan baik, diberi makanan yang enak, diberi kasur, tempat olahraga, dan sebagainya.
Setelah hari berikutnya, Evan yang datang membawa karpet menyuruh Lily untuk berbaring di karpet yang dibawanya. Dengan rasa tegang dan deg-degan, Lily pun turut dan dia berbaring. Setelah berbaring, Lily pikir dia akan memperkosanya. Tapi si Evan malah meminta Lily untuk sit up dan Lily pun menurutinya. Setelah selesai, Evan mengajak Lily untuk makan malam dan Lily pun merasa aneh ketika dia dipanggil Catherine oleh si Evan. Jadi, di sini kita bisa simpulkan bahwa si Evan ini sangat merindukan anaknya yang bernama Catherine. Oleh karena itu, siapapun perempuan yang masuk ke rumahnya, dia sudah anggap orang itu sebagai anaknya. Entah kenapa, mungkin si Evan ini stres hingga terganggu pikirannya. Semenjak tahu bahwa si Evan mengalami gangguan pikiran, Lily pun berpura-pura seolah dirinya adalah Catherine. Dan dia pun memanggil si Evan dengan sebutan ayah. Dan dia pun menuruti semua perintahnya. Hal ini adalah strategi Lily agar dia bisa kabur dari rumah itu. Setiap harinya, Evan menyuruh Lily untuk sit up dan lari di tempat. Karena ayahnya ingin sekali anaknya menjadi atlet. Karena dulu si Evan juga atlet lari. Oleh sebab itu, Lily diperlakukan seperti yang Evan lakukan kepadanya. Setiap hari, Evan memperlakukan Lily dengan baik. Dia juga mencuci pakaian Lily, memberinya makanan enak, dan semua permintaan Lily juga dia turuti. Namun, ketika Lily diperlakukan dengan baik, dia masih saja berniat untuk kabur dari rumah itu. Setelah keadaan rumah terkontrol, Evan memindahkan Lily dari ruangan bawah tanah ke kamar yang disediakan, yaitu kamar bekas anaknya dulu. Di sana, Lily menemukan buku diari milik Catherine. Dia membacanya hingga dia pun mengetahui tentang kehidupan ayah yang posesif terhadap Catherine. Yang sebenarnya, dari umur 12 tahun, Catherine selalu dipaksa untuk berlatih agar bisa menjadi seorang atlet lari hingga Catherine pun hilang. I love this game, but my parents cry. Suatu hari, Neil si hitam pahang yang ada di awal film tadi akhirnya dia kembali dengan menanyakan tentang keberadaan si Lily yang hilang di beberapa minggu yang lalu. Dan si hitam juga memperlihatkan fotonya si Lily. Melihat foto itu, Evan yang awalnya biasa saja, dia sangat marah kepada Neil. Dia juga mengancam Neil dengan melaporkan ke polisi, hingga Neil pun takut dan pergi dari rumah itu. Setelah Evan masuk ke dalam rumah, dia melihat Lily sedang berolahraga. Dia sangat bangga jika anaknya rajin berlatih karena dia ingin anaknya menjadi atlet lari. Evan yang sudah baik kepada Lily, Lily masih berniat untuk kabur darinya. Hingga suatu ketika, Evan yang lagi lengah, Lily kemudian memukuli Evan dan mencabuknya hingga Evan tak berdaya lagi. Tapi setelah Lily meminta kunci ruangan kepada Evan malah menyerang balik kepada Lily, hingga dia pun marah dan kesal kepada Lily. Di malam harinya, waktu makan malam, Lily melihat badan Evan banyak sekali bekas luka yang disebabkan oleh dirinya tadi. Tapi si Evan malah memperlakukan Lily dengan baik, sampai Lily pun sadar diri bahwa Evan adalah seorang ayah yang sangat menyayangi putrinya, beda dengan ayah kandungnya. Walaupun Evan itu posesif, hingga Lily pun minta maaf kepadanya. Di pagi harinya, Lily yang sedang berlatih lari dengan didampingi oleh si Evan, Lily masih saja berniat kabur dari rumah itu. Ketika Lily jauh dari si Evan, Lily malah berlari ke gerbang hingga dia mau membobolinya dengan sebuah batu. Tapi hal itu sia-sia. Evan akhirnya keburu datang dan menghalanginya hingga Lily terjatuh dan pergelangan kakinya keseleo. Evan yang melihat hal itu sangat panik dan khawatir akan keadaan Lily. Evan tidak pernah lelah mengurus Lily yang walaupun Lily sudah berusaha kabur darinya. Proses pemulihan kaki Lily dilakukan dengan baik oleh Evan. Hingga Lily pun sadar dan Lily mulai sayang kepada si Evan. Dia sadar yang dilakukan Evan terhadapnya itu sangat baik sekali, beda dengan ayahnya dulu. Beberapa hari kemudian, Lily yang sudah sembuh. Dia semakin senang dengan keadaannya sekarang. Dia berlatih dan berlatih hingga si Evan bangga kepadanya.
Hingga pada waktunya Lily pun ulang tahun. Dia diberi kado ulang tahun yang berisikan HP. Evan juga pamit pergi sebentar keluar rumah untuk membeli kue ulang tahun. Ketika ayahnya pergi, Lily pun keluar rumah. Bukannya untuk kabur, dia malah berlatih tanpa paksaan dari ayahnya. Setelah Evan pulang beli kue, Evan melihat putrinya Catherine, anak kandungnya pulang. Catherine sangat kaget kenapa ayahnya tidak seperti dulu. Malah dia menyapa Catherine seperti sudah biasa dengan keadaannya. Setelah masuk rumah, Catherine yang asli dia dikagetkan dengan kamar yang nampak seperti sudah ada penghuninya. Dan benar saja, dia dikagetkan dengan kemunculan Lily. Ialah Catherine palsu yang dilatih oleh ayahnya. Did you read my diary? I've admired you for a long time. What? Lily juga menceritakan kepada Catherine bahwa ayah Catherine sangat baik terhadapnya. Dia juga bilang ayah Catherine juga sangat menyayangi Lily. Karena Lily sudah ada pada zona nyaman dan takut akan Catherine ketahuan, dia pun tak segan-segan menusuk perutnya si Catherine. Hingga Catherine yang asli pun tewas. Setelah selesai membuat kue, Evan pun keluar dapur dan memberikan kue itu kepada Lily. Dengan rasa takut, Lily dengan Catherine yang sudah tewas, dia pun mengajak ayahnya untuk pergi keluar rumah dan film pun selesai. Jika teman-teman ingin tahu dikurebkannya di mana Catherine si asli, saya juga belum tahu ya, soalnya filmnya sampai di sini tidak diperlihatkan dikurebkannya. Terima kasih, tunggu video selanjutnya.